Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' di Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, syarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk ke halaman 14. Halaman 14 baris ke-6 di paragraf yang pertama. Baik, bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin dari mereka, kata Allah, aku tidak ingin dari mereka, dari para hamba-Ku, rizkin, suatu pemberian, wa ma uridu an yut'imun. Aku juga tidak ingin dari mereka untuk diberi makan. Yut'imun dari kata yut'imuni, ya. Seharusnya ada ya di sini, tapi karena wakaf dia kosianya. An yut'imun, memberi makan. Allah Jalla wa Ala yut'imu wa la yut'amu. Yut'imu itu fi'il ma'lum. Yut'imu at'ama yut'imu fi'il mudhari ma'lum. Apa itu fi'il mudhari ma'lum? Yang ketahuan fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah Allah Jalla wa Ala. Yut'imu artinya memberi makan. Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi makan para hambanya. Wala yut'amu, bukan yang diberi makan. Jelaskan bedanya ya. Yut'imu itu fi'il ma'lum, yut'amu itu fi'il majhul. Majhul artinya tidak ketahuan fa'ilnya. Jadi yang artinya di, kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Diberi makan. Ya, yut'imu memberi makan. Baik. Ghaniyun 'anit ta'am. Allah itu ghaniyun. Ghani atau al-ghina itu artinya kecukupan. Ya, sifahnya ghaniyun. Sifat musyabahnya ghaniyun. Jadi orang dikatakan ghaniyun ketika dia merasa cukup. Nah, misalkan tapi dalam bahasa Indonesia ghaniyun itu kan biasanya diartikan dengan kaya. Ya, tidak harus seperti itu. Ya. Orang yang kaya tentu pasti ada sesuatu yang dia tidak punya, yang dia tentu butuh kepada hal tersebut. Ya, itu ghaniyun. Misalkan antum dalam keadaan kenyang, berarti antum ghaniyun 'anit ta'am. Ya, antum merasa cukup dari makanan waktu itu. Tapi ketika antum lapar, maka antum dikatakan tidak dalam keadaan ghaniyun 'anit ta'am. Ya, itu maksudnya. Jadi ghaniyun 'anit ta'am artinya merasa cukup dari makanan. Allah dikatakan merasa cukup dari makanan, maksudnya dia tidak butuh kepada makanan. Ya, jadi intinya ghaniyun artinya lawan kata dari fakir. Fakir artinya butuh. Ghaniyun berarti artinya tidak butuh. Itu simpelnya kita artikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi. Allah itu berdiri sendiri, merasa cukup dengan zatnya. Maksudnya apa? Mandiri, berdiri sendiri, tidak butuh kepada para hambanya. Itulah makna dari Al-Qayyum, ya, maha berdiri sendiri. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada ibadah kita. Salat kita, puasa, zakat, kurban kita, Allah tidak butuh kepada hal seperti itu. Lau kafarta ma naqasta mulkallah. Lau kafarta, seandainya engkau kufur, mengingkari Allah, ma naqasta. Ini kufur itu secara bahasanya melingkar, mengingkari. Ma naqasta, engkau tidak akan mengurangi mulkallah. Mulka yang dibaca malika, ya. Ini bacanya mulka. Al-mulk artinya kekuasaan. Al-mulk artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mengurangi kekuasaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya andainya seluruh manusia di muka bumi ini kufur kepada Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin antal ladzi bihajatin ilaika, tapi kitalah manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Di sini kembalinya ke Allah, ya. Antal ladzi bihajatin ilallah. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Kita butuh kepada ibadah. Famin rahmatihi, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala,
annahu amaraka bi'ibadatihi min ajli maslahatika. Perhatikan ajli maslahatika. Biasanya ajli itu dia datang sebagai mudhaf, maka setelahnya harus majrur karena mudhafun ilaihnya. Annahu amaraka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para manusia untuk menyembahnya min ajli maslahatika, dan perintah untuk menyembah itu bukan buat kepentingan Allah tapi buat kepentingan kita para hamba, buat maslahat kita para hamba. Kenapa? Li'annaka idza 'abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa'i was thawabi. Karena jika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan yukrimuka. Yukrimu artinya memuliakan, karim, ya, menjadikan dia karim. Menjadikan dia mulia, menjadikan kita mulia bil jazaa'i was thawab. Al jaza dan as-thawab artinya sama, artinya dengan balasan, dengan pahala, dengan ganjaran. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirati. Maka ibadah itu adalah sebab untuk Allah memuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau seandainya tidak ada ibadah, maka tentu kita semua ini manusia ini sama saja tingkatannya. Tapi tingkatan kita itu berbeda-beda tergantung kepada ketakwaan kita, ibadah kita. Maka kalau kita cermati bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya itu dengan memerintahkan ibadah. Kita disuruh salat 5 waktu, suruh bayar zakat, puasa dan sebagainya, itu untuk maslahat kita semua. Faminal ladzi yastafidu minal ibadah. Siapa yang mengambil faedah dari ibadah itu? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Al mustafidu minal ibadati wal 'abidu nafsuhu. Ya. Yang mengambil manfaat dari ibadah itu adalah al-'abid nafsuhu. Hamba itu sendiri yang mengambilnya. Ketika nafsu itu sebagai badal. Nah, badal itu dia mengikuti mubdalnya. Al-abidu tadi dhammah, maka di sini nafsuhu. Kalau antum katakan al-abidi, maka nafsihi. Baik. Amma Allahu azza wa jalla fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa cukup dari hamba-hambanya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Perhatikan di kata ghaniyun an, dia harus pakai huruf jar an ya. Al-ghani, ghaniyun an. Jadi kata ghani dan semua kata turunan dari kata ghani, al-ghina dan seterusnya, dia harus pakai huruf jar an. Baik. Lanjut. Qala di sini dhamir fa'ilnya adalah huwa. Huwa di sini kembalinya ke siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa'lam, ketahuilah engkau bahwasanya ibadah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan adanya tauhid. Tidak dinamakan ibadah, maksudnya berarti dia bukan apa-apa, bukan ibadah dia. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Bagaimana analoginya di sini? Salat tidak dinamakan salat kecuali kalau ada taharahnya. Salat tidak dinamakan salat berarti dia bukan salat. Ya. Salat ada suatu ibadah, kapan dia dinamakan salat? Kalau terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah at-taharah. Baik. Kemudian idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Jika engkau mengetahui, menyadari bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk menyembahnya berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah illa idza tawaffara fiha syartani. Idza tawaffara fiha syartani. Kalau kita sudah mengetahui tujuan kita diciptakan, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya ibadah itu la takunu sahihatan, la takunu sahihatan. Dia tidak akan dikatakan sahih, dia tidak akan dikatakan benar. Yardah Allah, diridhoi oleh Allah, illa idza tawaffara, kecuali tawaffara. Tawaffara artinya tersedia, ya, atau terdapat. Jadi ibadah itu tidak akan benar diterima oleh Allah kecuali jika tersedia di dalam ibadah tersebut dua syarat. Ya, tawaffara fiha syartani. Terdapat di dalamnya ada dua syarat. Apa saja? Kita akan lihat sekarang.
Idza ikhtalla syartun minas syartaini batalat. Jika ikhtalla, jika hilang. Nah, ikhtalla yakhtallu dari kata khalal. Khalal artinya bolong, celah. Jika ada celah satu syarat dari dua syarat tadi, batalat, maka ibadah tersebut batalat. Batalat sini domirnya hiya. Hiya kembalinya ke ibadah. Jadi batalatil ibadah begitu ya. Baik, apa saja dua syarat yang kita katakan tadi? Asyaratul awwalu sifat mausuf, an takuna khalisatan liwajhillah. Syarat yang pertama adalah dia harus khalisah. Khalisah artinya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya murni. Murni mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Laisa fiha syirkun. Ibadah dikatakan tidak murni kalau ada kesyirikan di dalamnya. Ya, di sini dipakai syirkun, syirkun nakirah. Ya, nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Ya, kaidahnya dalam bahasa, kalau ada lafaz yang nakirah dalam konteks kalimat nafi dan dalam konteks kalimat negatif, maka dia memiliki makna umum. Laisa fiha syirkun. Nah, laisa negatif, syirkun nakirah. Nakirah dalam konteks kalimat negatif. Maknanya makna syirkun di sini berarti makna umum yang dikandung. Berarti syirkun di sini termasuk syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar, syirik kecil masuk di sini. Berarti ibadah dikatakan murni mengharap ridho Allah kalau tidak ada kesyirikan di dalamnya, entah kesyirikan yang sifatnya besar ataupun kesyirikan yang sifatnya kecil. Fa in khalataha syirkun batalat. Maka jika khalata yukhalitu fil madhi. Khalata dari kata ikhtilat, bercampur baur. Kalau bercampur syirik batalat. Kalau ada kesyirikan mencampuri suatu ibadah, maka batalat al-ibadah. Mislu taharati, idza khalataha hadatsun batalat. Permisalannya seperti taharah, bersuci, berwudu. Ya, atau yang lainnya. Bersuci kalau tercampur oleh suatu hadas, entah maknawi atau aini. Ya, jika tercampur oleh suatu yang bersifat hadas, batalat, maka dia akan batal. Antum berwudu kemudian antum buang angin di situ, maka batal wudu antum, ya, karena telah tercampur oleh adanya hadas di situ. Kadzalika idza abadtallaha tsumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Begitu juga kalau engkau menyembah Allah, tsumma asyrakta, kemudian engkau menyekutukannya, bihi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, batalat ibadatuka. Batalat ibadatu sini sebagai fa'ilnya, maka akan batal ibadah dikatakan batal berarti dia tidak diterima, tidak dianggap keberadaannya, ya. Karena yang dinamakan syarat itu ketiadaannya akan meniadakan ibadah, ya, ketiadaannya itu akan meniadakan ibadah. Jadi jika dia tidak ada, maka ibadah tersebut juga tidak dianggap atau tidak ada. Hada syartul awal, ini syarat yang pertama. Syarat tsani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, asal dari kata taba'a yutabi'u, ya, sama maknanya dengan kata ittiba'. Ya, hanya beda fi'il saja. Mutaba'ah artinya mengikuti, ya. Mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasulu fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka ibadah apapun, ayyu ibadatin, ayyu itu which kalau dalam bahasa ininya, ya, which one dalam bahasa Inggrisnya. Fa ayyu ibadatin, ibadah apapun, lam ya'ti biha ar-rasul, yang tidak pernah dibawa oleh Rasul. Lam ya'ti artinya dibawa, ya, didatangkan oleh Rasul maksudnya, ya. Tidak pernah didatangkan oleh Rasul, maksudnya tidak pernah dibawa oleh Rasul, karena atayati kalau ketemu dengan huruf jar bi itu artinya membawa. Fa innaha batilah, maka ibadah seperti itu batilatun, dia dihukumi batil. Kenapa marfu di sini batilatun? Karena dia sebagai khabar inna, isimnya adalah dhamir muttasil ha. Wa marfudatun, marfudah dari kata rafadha. Rafadha artinya menolak, marfudah artinya tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena dia adalah bid'ah dan khurafat. Ha di sini kembalinya kemana?
Hadis ini kembalinya ke ibadah. Li'annal ibadata bid'atun. Karena ibadah tersebut dia dinamakan bid'ah kalau tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khurafatun, dan khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat kalau kita lihat di kamus itu artinya al hadis al mustamlah minal kadhib. Nah, al hadis al ma'khudhatu minal kadhib atau al mustamlatu minal kadhib. Perkataan atau cerita-cerita atau keyakinan-keyakinan yang sifatnya bohong, yang dibuat menarik dan mempesona orang yang mendengarnya. Khurafat itu adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Ya, jadi berita yang dibumbui dengan kedustaan. Jadi khurafat itu sebenarnya dulu ada nama seorang laki-laki dari Bani Udrah. Jadi ceritanya dia hilang dari kampungnya dalam kurun waktu yang lama, dan dia kembali. Ya, dia mengira dia hilang itu karena dia disekap sama jin, diculik sama jin. Kemudian diceritakan kisah disekapnya itu kepada masyarakat sekitar. Nah, kemudian orang-orang yang mendengar beritanya itu mengatakan berita itu berita dusta, nggak mungkin kamu diculik jin. Ya. Itu beritanya berita khurafat, mereka mengatakan. Nah, sejak hari itulah jika ada berita-berita bohong seperti itu dinamakan berita khurafat, cerita khurafat. Nah, sebenarnya khurafat nama seorang laki-laki. Baik. Jadi khurafat itu adalah kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, cerita-cerita, mitos-mitos dan sebagainya, dongeng-dongeng yang sifatnya dusta, yang tidak ada dasarnya. Baik. Jadi ibadah kalau kita lakukan mengada-ngada, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, maka itu dinamakan khurafat, sesuatu yang mengada-ngada saja. Beda dengan bid'ah ya. Kalau bid'ah emang dia sesuatu yang mengada-ngada, tapi dia jauh lebih umum daripada khurafat. Sesuatu yang mengada-ngada dalam agama semuanya dinamakan bid'ah. Tapi khurafat itu hanya khusus dalam jenis-jenis tertentu saja. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun di mana mardudun. Ya, mardu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Di riwayat yang lain disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan. Maka harus, la budda harus. Maka harus ibadah itu muwafiqah. Muwafiqah artinya munasibah, sesuai, bertepatan. Lima jaa bihir Rasul, kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Berarti kan tadi ata bihi atau jaa bihi itu artinya hamala, membawa. Ya. Jaa bihi artinya membawa. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nasi wa niyyatihim wa maqasidihim madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyarr fahiya bid'atun wa la tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyatun. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan yang apa-apa syariat yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan istihsan. Istihsan artinya anggapan baik. Ini kayaknya baik, ini akhirnya kita lakukan. Tahlilan itu kan baik karena membaca Al-Quran, itu istihsan namanya. Ya. Jadi bukan karena istihsan manusia, bukan karena anggapan baik dari manusia, wa niyatihi, bukan karena niat-niat mereka atau tujuan-tujuan mereka. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun, selama tidak ada dalil yang menunjukkannya dari syariat, fahiya bid'atun, maka dia dinamakan bid'ah. Wala tanfa'u sahibaha, tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya. Bal tadurruhu, bahkan itu akan memudaratkannya. Darra yadurru artinya memberikan mudarat, madarrah. Li'annaha ma'siyatun, karena bid'ah itu termasuk perbuatan maksiat. Nah, karena maksiat itu secara bahasa artinya perbuatan yang menyelisihi syariat, mukhalafatu asy-syara', menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bid'ah itu menyelisihi syariatnya Nabi. Yang mana syariatnya Nabi itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla, meskipun dia mengira dengan hal tersebut, dengan ibadah tersebut dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, taqarrabat yang mendekatkan diri. Za'ama artinya mengira.
Fala budda fil ibadati min hadaini asyartaini. Maka ibadah itu harus memiliki dua syarat ini, al-ikhlas wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, agar dia menjadi ibadah yang benar, bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batalat. Kalau kesyirikan masuk ke dalam ibadah tersebut, maka ibadah tersebut menjadi batil, jadi batal. Wa idza sarat mubtada'atun laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan. Wa idza sarat mubtada'ah. Kalau ibadah itu tersebut menjadi mubtada'ah, mubtada'ah artinya perbuatan bid'ah, perbuatan yang dibuat-buat. Beda dengan mubtadi'ah, maka dikasih harokat di sini untuk membedakan ya. Kalau mubtadi'ah itu yang membuat-buat, kalau ini yang dibuat-buat, ibadahnya maksudnya. Maka jika ibadah itu menjadi sesuatu yang sifatnya dibuat-buat, laisa 'alaiha dalilun, karena tidak memiliki dalil, fahiya batilatun aidan, maka dia batil. Biduni hadaini asyartaini la faidata minal ibadah, la nafiya, ini faidata ya, la ilaha, la faidata. Tidak ada faidah dari ibadah tersebut, li'annaha 'ala ghairi ma syara'a Allahu subhanahu wa ta'ala, karena dia berada di atas hal-hal selain dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menerima kecuali apa-apa. Di sini kalau di sini masdariyah. Kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, au ala lisani rasulillahi, ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis dan sunnah beliau. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'ahu. Ini seharusnya enggak hamzahnya di bawah ya. Fala hunaka ahadun, maka tidak ada seorang pun dari al-khalq, dari manusia, dari makhluk, yajib ittiba'ahu, yang wajib untuk diittibai, yang wajib untuk diikuti, illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada ar-rasul fa innahu yutba' wa yutba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasula. Adapun ma 'ada selain Rasul, fa innahu yutba'. Siapa saja makhluk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutba', dia juga diikuti, wa yuta', dan ditaati dengan syarat idza taba'a ar-rasul, jika dia juga mengikuti Rasul. Jadi ikatan antara kita dan orang yang kita ikuti itu adalah bagaimana ittiba'nya dia kepada Rasul. Dia ittiba kepada Rasul, kita ikuti dia. Dia tidak ittiba kepada Rasul, kita tinggalkan. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ata. Adapun jika dia menyelisihi Rasul, khalafa yukhalifu fi'il madi. Adapun jika dia menyelisihi Rasul, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan lagi kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taati Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kalian. Ulil amri, siapa ulil amri? Wa ulul amri hum al-umara wal ulama. Ulul amri itu penafsiran para ulama ada dua, al-umara, para orang pemangku pemerintahan, orang-orang yang ada di barisan pemerintahan, presiden dan jajarannya dan seterusnya, wal ulama, dan para ahli ilmu. Fa idza ata'ullaha wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Jika mereka itu mentaati Allah, maka wajib kita taat kepada mereka dan mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrallahi, adapun jika mereka itu para umara dan para ulama itu menyelisihi perintah Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa lattiba'uhum fima khalafu fihi. Maka la tajuz, tidak boleh ta'atuhum. Tajuz di sini kembalinya ke ta'ah. Makanya dia gunakan ta'at. Maka tidak boleh taat kepada mereka, tidak boleh mengikuti mereka fi ma khalafu fihi, dalam hal-hal yang mereka menyelisih Allah, menyelisih Rasul di dalamnya. Li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun dari makhluk yang ditaati. Yuta' artinya ditaati, mabni lil majhul dari kata ata'a yuti'u, mudhari'nya yuta'u. Istiqlalan dengan secara terpisah. Tidak ada satu makhluk pun yang ditaati secara terpisah, maksudnya dia ditaati tanpa mentaati yang lainnya, gitu ya.
illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a ar-rasula. Dan adapun selain Rasul, maka dia juga ditaati dan diikuti jika dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiyal ibadatus sahihatu. Hadhihi hiyal ibadatus sahihatu. Kalau tidak ada hal-hal yang merubah harokatnya di fathah atau kasrah, ya tetap dibaca dengan dhamma. Hadhihi hiyal ibadatu as-sahihatu. Inilah ibadah yang kita katakan ibadah sahih, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Allah taala bisawab. Lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Natafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'a iqamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.